Untuk Zachel, Caca boleh sambil nyalakan kamera terlebih dahulu ya. Mungkin nanti teman-teman yang lainnya akan hadir ya, akan menyusul nih untuk pertemuan kita pada hari ini. Yuk, Zachel, Grace, dan Caca boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Oke, sambil tunggu, Miss Nia izin buka dulu kelasnya. Teman-teman semua, selamat datang ya. Selamat datang pada kelas pengganti atau biasa kita sebut dengan extra class ya teman-teman ya. Selamat datang pada kelas extra class kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, Miss Nia izin jelaskan dulu ya. Untuk extra class sendiri adalah tempat di mana kita ingin mengejar ketertinggalan atau absen kita di kelas-kelas sebelumnya. Seperti itu. Nah, nanti di extra class ini jadinya tidak seperti kelas-kelas pada umumnya ya teman-teman ya. Jadi di extra class ini nantinya akan ada dua lesson atau dua pembelajaran, yaitu di pembelajaran pertemuan ketiga dan juga keempat seperti itu. Jadi makanya di kelas hari ini teman-teman akan bertemu juga dengan tim yang ketinggalan gitu ya, tertinggal di lesson 3 dan juga lesson 4 seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman kita akan membahas memang materi-materi yang dasarnya saja seperti itu ya. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman misalnya masih bingung Miss karena kan hari ini cepet banget ada dua lesson gitu ya, sedangkan untuk jam pelajarannya masih sama. Itu nanti teman-teman bisa langsung hubungi tutor masing-masing ya. Kalau teman-teman masih bingung ya. Seperti itu. Oke deh. Nah, karena ini pertemuan pertama kita ya untuk teman-teman yang baru bertemu ya, kecuali student-student dari Miss Nia di sini. Jadi teman-teman perkenalkan nama Miss Nia adalah Miss Dania Jatniko, biasa dipanggil Miss Nia ya. Miss Nia yang akan menjadi tutor ataupun guru ataupun teacher untuk teman-teman semua di kelas pengganti kita hari ini. Oke, atas nama Fadila, kalau boleh tahu siapa nama panggilannya? Fadilah, betul? Halo. Misalnya sambil absen juga ya teman-teman ya. Halo. Atas nama Fadilah, apakah betul? Misalnya sambil bantu teman-teman yang lain yang eh, belum bisa masuk ya teman-teman ya. Assalamualaikum kakak. Iya, Maaf Waalaikumsalam. kakak, ternyata imatnya nggak siap hari ini. Oh iya, Nggak baik. mau masuk dia kak, gimana dong kakak? Oke, untuk Imat berarti dengan tutor Kak Dantika ya. Oke, kalau gitu nanti Iya, Imat bisa menghubungi kembali Miss Dantika ya. Untuk ya Imat ya makasih Bunda ya. kakak Dania, Iya, ya Miss sama-sama Dania. Bunda. Ya monggo dulu ya Miss ya, Iya dia Bunda, nggak mau. terima Ya kasih Pak. infonya. Ya Oke, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Teman-teman, oke, kalau gitu Missnya izin share screen. Berarti kita akan mulai dengan lesson ketiga dulu ya. Lesson ketiga itu berarti yang harus atau wajib perhatikan adalah siapa nih? Tunggu ya. Adalah Ibnu, Prisha, Grace, dan Keith. Nanti perhatikan dulu ya, Miss Nia jelaskan di lesson 3. Untuk Zachel nanti kita akan lanjut di lesson keempat ya. Nah, walaupun Zachel udah masuk juga sih di lesson ketiga, tapi nggak apa-apa, coba simak dulu aja ya Zachel ya. Supaya makin paham lagi nih. Oke, kita mulai dari lesson 3 terlebih dahulu ya teman-teman ya. Miss Nia izin share screen. Oke, teman-teman semua, untuk di lesson ketiga ini kita akan mempelajari mengenai pengaturan dan perencanaan awal ya. Perencanaan awal yang nantinya teman-teman akan gunakan di Scratch gitu. Karena nantinya kita akan lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk di pertemuan 3 ini adalah di Scratch teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman kita harus tahu dulu bagaimana cara untuk mengatur dan merencanakan ya awal dari proyek kita seperti itu. Halo Kinan, selamat datang. Nah, karena kita lagi membahas lesson 3, Kinan dan Zachel, boleh perhatikan dulu ya. Boleh simak dulu nanti
nanti kita lanjut di lesson 4 seperti itu. Nah, sebelumnya itu teman-teman sudah mengenal ya, mengetahui mengenai perulangan ya untuk teman-teman yang tertinggal di lesson ketiga. Apa itu perulangan? Jadi perulangan itu adalah algoritma. Algoritma itu apa Miss Nia? Kalau masih ingat ya teman-teman, algoritma ini adalah ilmu atau materi yang kita pelajari di awal yang artinya adalah langkah-langkah step by step yang kita berikan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi perulangan itu adalah apa Miss? Perulangan itu adalah langkah-langkah yang harus kita berikan, tapi langkah-langkahnya itu adalah berulang, mengulang ya, mengulang sebuah perintah-perintah yang teman-teman berikan seperti itu. Nah, di Scratch-nya teman-teman, kalau di Scratch kodenya apa Miss Nia perulangan itu? Kode repeat atau perulangan di Scratch namanya adalah ulangi dan juga selamanya. Di sini dibedakan menjadi dua ya teman-teman ya. Kalau ulangi itu yang artinya nanti perulangannya itu teman-teman bisa tentukan diulangnya berapa kali nih. Nah, kalau di sini kan artinya berulangnya 10 kali ya. Kalau selamanya itu berarti tanpa berhenti. Kalau misalnya teman-teman klik tombol berhenti, nah itu dia baru bisa berhenti. Seperti itu ya. Jadi kalau perulangan terbagi menjadi dua, yang namanya adalah tipenya ya teman-teman ya. Tipenya adalah perulangan yang terbatas atau bahasa Inggrisnya adalah finite loop dan perulangan yang tidak terbatas atau bahasa Inggrisnya adalah infinite loop. Atau kalau teman-teman ingat infinity ya, infinity kan dia itu tidak terbatas. Artinya dia akan terus-menerus berulang, mengulang hingga nanti teman-teman klik tombol stop itu dia baru mengulang. Seperti itu ya. Jadi misalnya ulang lagi, tipe perulangan terdapat dua tipe ya teman-teman. Yang pertama adalah finite. Finite itu yang terbatas, teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya mau 10 kali aja ngulangnya, Miss. Oke, berarti teman-teman bisa menggunakan kode yang finite loop. Sedangkan kalau teman-teman ingin membuat perulangannya itu terus-menerus tanpa berhenti, berarti pakai yang infinite loop, yang tidak terbatas. Atau biasa kita sebut dengan kode forever. Seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat atau menemukan eh, perulangan atau loop ini ya, perulangan ini di kehidupan sehari-hari itu di mana Miss nih ya? Kita bisa lihat kalau yang infinite itu, yang finite dulu ya teman-teman ya. Yang finite itu misalnya teman-teman berulang kalau setiap minggu gitu ya. Setiap minggu ada rutin olahraga gitu. Olahraganya jogging gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh perulangan finite karena setiap minggu teman-teman akan mengulang untuk jogging. Nah, untuk yang infinite apa nih teman-teman? Apa nih Miss Nia ya kalau yang perulangan tidak terbatas? Perulangan yang tidak terbatas contoh di kehidupan sehari-hari adalah makan. Ya, teman-teman ya, manusia butuh makan untuk mendapatkan sumber energi ya teman-teman ya. Maka dari itu kita harus mengulang itu kegiatan tersebut yaitu makan tapi dia perulangannya tidak terbatas. Karena kalau terbatas kita bingung ya teman-teman ya. Misalnya setiap pagi kita harus makan siang dan malam tapi kalau tiba-tiba tidak berulang itu kalau misalnya puasa beda cerita ya teman-teman ya. Ini adalah untuk kehidupan sehari-hari manusia seperti itu contohnya ya. Oke, Kinan ingin bertanya dulu tadi raise hand. Ini Kinan masuknya di sini kan benar? Betul, iya Kinan. Kita lagi di kelas pengganti nih Kinan. Kalau kelas pengganti itu ada dua lesson, lesson 3 dan juga lesson 4. Kalau Kinan kan tertinggal di lesson 4 ya. Nah, nanti kita akan bahas juga lesson 4 setelah ini ya. Kinan perhatikan dulu ya. Oke? Oke. Oke, siap. Terima kasih Kinan. Nah, untuk teman-teman di lesson ketiga, yang tertinggal lesson ketiga, yuk langsung aja kita ke platform. Teman-teman bisa pergi ke course. Di sini ya, teman-teman bisa pergi ke course. Lalu kita masih pada modul 1 pengantar. Teman-teman bisa klik pengantarnya. Jika sudah, teman-teman bisa pergi ke lesson 3. Di sini ada lesson 3 ya, teman-teman ya. Nah, karena teman-teman tertinggal di lesson ketiga, berarti teman-teman bisa cari materi di lesson 3. Kita mulai dari nomor 7 dulu ya, teman-teman ya. Untuk nomor 7, teman-teman bisa klik dulu. Misalnya mau beri contoh ya untuk nomor 7 ya. Jadi untuk di lesson ketiga ini kita full menggunakan Scratch nih codingnya teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman persiapkan ya. Artinya teman-teman akan bertemu contoh soal yang seperti ini. Kita perhatikan dulu, oke? Nah, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman bertemu ya soal macamnya seperti ini nih di platform. Yang harus teman-teman perhatikan, yang harus teman-teman
lakukan pertama kali adalah membuka soalnya. Jangan buru-buru ditutup soalnya ya teman-teman ya. Jangan buru-buru ditutup. Kalau buru-buru ditutup nanti teman-teman bingung apa yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Yang pertama nantinya teman-teman bisa klik dulu apa yang harus kita pelajari ya atau kita buat di soal nomor satu ini. Teman-teman klik dulu bendera hijau. Wah, ternyata kita harus membuat ceritanya ada kanvas kosong. Lalu tiba-tiba kanvasnya itu seperti ada gambarnya ya, seperti lagi di lukis seperti itu. Kita mau bikin animasi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Oke, teman-teman buka dulu tasnya. Oke, baca dulu ya, perhatikan dulu soalnya. Bagaimana cara untuk eh, meng- meng- em, menggunakan kode-kode ini. Oke, nah yang pertama kita wajib perhatikan dulu kalau misalnya bertemu soal seperti ini ada hal yang berbeda gitu ya. Ada kostum dari sprite, ada kostum dari karakter yang berbeda. Artinya dia memiliki kostum, teman-teman. Nah, ini di sini teman-teman bisa cek dulu kostumnya di sini nih. Di sini kalau teman-teman klik easelnya, lalu di sini ada tulisan kostum, teman-teman buka dulu kostumnya. Kalau sudah, teman-teman perhatikan, oh ternyata Miss Nia di sini ada beberapa kostum ya, tapi sepertinya ada kostum yang kita tidak perlukan, yaitu kostum 6, yang artinya kita tidak akan menggunakan kostum ini ya teman-teman ya. Caranya gimana Miss Nia berarti untuk coding ini? Nah, untuk coding ini kan kita hanya butuh berapa kostum yang berubah. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat. Oh, kita hanya membutuhkan 4 kostum. Oke, berarti yang pertama teman-teman harus lakukan adalah tambahkan kode yang sangat penting dulu. Kode yang sangat penting adalah when green flag click ya. Kenapa kode ini sangat penting? Sehingga nanti teman-teman bisa klik nih bendera hijau ya, atau start buttonnya gitu. Karena kalau di Scratch play buttonnya itu adalah bendera hijau. Kalau sudah ditetapkan kode when green flag clicknya sudah ditambahkan, kita tetapkan kostum pertama dari si kanvasnya dulu. Kita kan nggak mau ya kanvasnya tiba-tiba kayak Miss Nia tuh, tiba-tiba ada gambarnya. Artinya kita tetapkan kostum dari kanvas yang dimana kanvasnya itu masih kosong. Yaitu yang mana kostumnya? Kostumnya ternyata ya, teman-teman yang masih kosong ya. Jadi teman-teman bisa ubah menjadi yang isel A. Seperti itu. Nah, kali ini karena kita lagi belajar tentang pengulangan, artinya teman-teman bisa menggunakan kode repeat. Tapi kali ini yang finite dulu, yang terbatas. Karena kan tadi kostumnya terbatas ya teman-teman, yaitu ada 4 kali pengulangan. Berarti nanti kita ubah 10-nya jadi 4, karena kita akan mengganti kostum dari si sprite easel atau si sprite canvas sebanyak 4 kali gitu. Cara bacanya gini teman-teman, perhatikan. Kita ulang kode untuk mengganti kostum si kanvas sebanyak 4 kali. Nah, ini weight-nya untuk apa, Miss Nia? Kenapa ada weight-nya? Supaya saat nanti dia mengganti ke kostum berikutnya, ada durasi waktu dulu. Ada jeda dulu sebelum nanti dia mengganti kostum, misalnya dari kostum satu ke kostum 2. Karena kalau nggak ada next kostumnya akan cepat banget. Kayak gini, teman-teman. Lihat perbedaannya ya. Silakan teman-teman lihat perbedaan kalau nggak pakai durasi waktu. Waduh, cepet banget ya. Tuh, cepet banget. Berarti nanti silakan teman-teman tambahkan wait 1 second-nya. Ternyata repeat-nya 3, teman-teman. Kalau 4 kebanyakan ya. Jadinya nanti gambarnya kayak gini nih, kayak Miss Nia nih. Oke, kalau 3 jadinya gimana? Kita cek. Gitu ya. Nah, ini udah betul. Nanti kalau sudah, jangan lupa di-save, teman-teman. Di-save dulu projectnya baru dicek. Gitu ya. Selesai deh, oke? Untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 3, Miss Nia mau teman-teman bisa kerjakan dulu ya nanti soalnya dari nomor 1 sampai nomor ke-5. Seperti itu. Yang terpenting nanti teman-teman bisa mengerjakan kalau teman-teman perhatikan soalnya. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik soalnya. Misalnya apa nih yang harus dikerjakan. Lalu tasnya teman-teman buka dulu tuh. Nah, itu biasanya ada kode-kode yang telah disediakan. Tinggal teman-teman tambahkan saja kode yang belum ada. Gitu ya. Berarti untuk teman-teman semua yang tertinggal di lesson ketiga, silakan kerjakan dulu dari nomor 1 sampai nomor 5 saat Miss-nya sedang menjelaskan untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 4 ya. Oke, silakan teman-teman bisa kerjakan dulu berarti untuk Grace,
Lalu Kif nggak apa-apa perhatikan dulu aja ya. Lalu Caca dan juga Ibnu boleh silakan ya, boleh silakan coba kerjakan dulu. Untuk Zachel dan Kinan, yuk silakan perhatikan di lesson nomor 4 ya. Kita mau, Miss-nya mau jelaskan lesson nomor 4. Seperti itu, oke? Ya, berarti untuk sekali lagi untuk Grace, Kif, Caca dan Ibnu boleh kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 ya teman-teman ya. Perhatikan soalnya nanti Miss-nya akan cek juga kok satu persatu, jangan khawatir. Kali ini Miss-nya berikan ruang dulu untuk teman-teman coba ya. Silakan teman-teman coba terlebih dahulu soal yang diberikan. Seperti itu. Silakan. Oke, kayaknya ada yang ingin bertanya ya di chat box sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, belum share screen ya Grace ya. Share screen-nya nanti kalau Miss-nya sudah berikan waktu misalnya, oke Grace, waktunya untuk share screen itu baru boleh share screen ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, Kinan dan juga Zachel. Kinan di sana, Zachel juga. Kak, Zachel aman ya, perhatikan ya. Kinan juga aman di sana? aman, Miss. Aman. Ya, oke. Ini Nah, lupa, Kinan belum masuk ke itunya kan lupa passwordnya. oh gitu. Oke, baik Miss-nya carikan dulu ya untuk Kinan ya. Sebentar. Untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 3, berarti fokus aja di soal ya teman-teman ya, saat Miss-nya jelaskan untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 4, gitu ya. Silakan teman-teman yang lain. Nah, untuk Kinan ini ya, untuk username dan passwordnya Miss-nya berikan di Zoom. Sebentar. Oke, itu dia ya Kinan ya. Yang pertama adalah username dan berikutnya adalah password. Oke? Yuk, silakan Ya, masuk Miss. dulu. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Teman-teman. Berarti sekarang yang perhatikan layar dari Miss Nia adalah untuk Kinan dan juga Zachel ya. Zachel dan Kinan, silakan perhatikan untuk layar Miss Nia. Miss Nia mau make sure lagi, berarti yang tertinggal di lesson 4 itu Zachel dan juga Kinan, betul ya? Oke, betul. Yang lain di lesson 3 yang sudah hadir. Oke, oke, good. Kalau gitu sekarang Kinan dan Zachel mohon diperhatikan ya. Jadi di lesson keempat ini, di pelajaran keempat kita belajar tentang event nih teman-teman ya. Event itu apa Miss Nia? Nah, sebenarnya event ini adalah kode yang pernah kita gunakan juga. Kita sudah gunakan nih kode event ini nih, Zachel dan juga Kinan ya di kelas ya. Jadi kode event yang biasa kita gunakan namanya adalah when green flag click. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengulangan. Barusan juga kita sudah review ya mengenai perulangan ya teman-teman ya. Nah, kita berarti langsung aja kita mau lihat dulu untuk pengaturan hours flight. Sebelumnya teman-teman dari Kinan dan juga Zachel juga sudah membuat karakternya bisa berinteraksi ya, bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya bentrok gitu tanpa adanya saling berinterupsi seperti itu. Berarti pakai apa kemarin teman-teman ya? Untuk supaya dia tidak berinterupsi berarti kemarin kita menggunakan wait 1 second nih supaya nanti dia menunggu dulu giliran setelah karakter pertama yang berbicara. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai event. Misalnya akan belajarkan Kinan dan juga Zachel bagaimana sprite bisa bereaksi ya ketika kita mengklik sesuatu gitu ya. Dan juga kita akan eh, belajar bagaimana sprite supaya dia bisa mematuhi bagaimana kalau misalnya tombol ataupun keyboard diklik. Seperti itu untuk Zachel dan juga Kinan ya. Nah, itu kalau biar seperti itu artinya kita perlu memperhatikan atau mempelajari mengenai events. Oke, Miss-nya mau tanya dulu ya, karena ini adalah sebuah pertanyaan. Berarti untuk Zachel dan Kinan tolong berikan contoh ke Miss Nia. Kira-kira tombol apa yang biasa kamu klik? Coba di sekitar Kinan dan Zachel ya. Kira-kira di sekitar Zachel dan Kinan ada tombol apa aja tuh yang biasa kamu klik? Kalau Zachel apa Zachel? Ke atas, bawah,
kiri kanan sama spasi. Oke, berarti maksud Zacil adalah keyboard ya, tombol keyboard ya. Ya, Oke, good job. Terima kasih untuk Zacil ya, contohnya ya. Kalau Kinan kamu biasanya tekan tombol apa nih? Nggak harus di komputer ya, misalnya tekan tombol yang mungkin mouse. sini. Oh, mouse sih, iya betul. Mouse ya Kinan ya. Oke, terima kasih untuk Kinan dan Zacil sudah berikan contoh. Betul sekali, jadi tombol-tombol yang biasanya teman-teman klik itu kan biasanya ya sebagai contoh, Zacil tadi bilang tombol keyboard ke kiri, ke kanan, ke atas, lalu spasi gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Zacil klik kan akan muncul sesuatu, akan ada yang terjadi. Betul nggak Zacil? Betul. Misalnya kalau lagi main games, karakternya itu untuk maju berarti kita harus tekan tombol yang maju tuh tadi ya, panah ke atas ya. Begitu pula dengan Kinan. Kinan misalnya mau coba klik tombol games yang ada di komputer maupun di handphone itu dengan mouse gitu ya. Itu betul banget ya teman-teman. Jadi artinya di sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa event itu adalah apapun yang nanti akan menjadi trigger. Trigger itu seperti apa ya? Trigger itu seperti ini ya, kayak kita lagi mau mancing gitu ya. Kita mau mancing, nah itu nanti ada program lainnya yang akan muncul atau akan terjadi. Contohnya seperti ini teman-teman. Coba untuk Kinan dan Zachel perhatikan ya. Jadi tombol-tombol yang biasa teman-teman tekan, ternyata ada dua sisi ya teman-teman ya. Ada dua sisi yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah tahu ya, tidak pernah perhatikan seperti itu. Yang pertama ada yang di sisi atas ya teman-teman, ada yang di sisi luar yaitu tampilannya. Tampilannya berarti berupa tombol-tombol ya teman-teman ya untuk di sisi luar. Untuk di sisi dalam adalah program-program yang tersambung dengan tombol-tombol tersebut. Seperti itu ya. Jadi ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi luar yaitu untuk tampilan dari tombolnya. Sedangkan untuk sisi yang di dalamnya adalah program-program yang nantinya sesuai dengan tombol tersebut dan program tersebut akan aktif. Seperti itu ya. Contohnya, misalnya beri contoh. Kita lihat tombol satu nih. Misalnya tombol satu ini adalah tombol spasi ya. Jika kita klik tombol spasi, artinya tombol satu ini kita klik, maka programnya itu akan aktif. Misalnya kalau di Roblox kita klik spasi berarti karakternya akan bisa lompat gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi tombol itu gunanya adalah untuk memanggil program yang memang disatukan atau di-connect ya, di-connect dengan tombolnya itu sendiri, teman-teman, sehingga nanti programnya itu bisa bekerja. Seperti itu ya. Nah, itu dia kelebihan belajar teknologi ya, teman-teman ya. Kelebihan mempelajari suatu teknologi. Jadi, yang tadinya kita hanya melihat dari sisi luarnya aja, sekarang membuka perspektif kita, membuka cara kita memandang, ternyata tombol-tombol yang selama ini kita hanya lihat nih di laptop gitu ya. Ternyata di dalamnya itu dia memiliki program-program yang tersambung sehingga dia bisa memanggil ya program tersebut hingga aktif, bisa bekerja. Seperti itu. Ini ya teman-teman yang misalnya jelaskan, kalau tombol itu biasanya ada area luar dan juga area dalam. Nah, berarti penjelasan dari teori event adalah event itu adalah hal yang terjadi terlepas dari sprite dan dapat menjalankan skripnya. Jadi, event itu adalah tombol yang nantinya bisa kita gunakan untuk menjalankan skrip. Skrip itu adalah programnya, kodenya. Gitu. Nah, di awal tadi Missnya sudah bilang ke Kinan dan juga Zachel ya, kalau sebelumnya sebenarnya kita sudah menggunakan kode event, yaitu kode point green flag click nih teman-teman ya. Kode yang sangat penting, karena kalau kita menggunakan kode ini, saat kita klik bendera hijau, maka proyeknya bisa mulai gitu, bisa ke start. Lalu di sini ada event-event lainnya ya. Yang pertama ada yang namanya tekan spasi, ditekan. Jadi untuk ketika tombol spasi ini bukan hanya spasi ya teman-teman, tapi nanti tombol keyboard semuanya itu bisa ditekan. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuat karakternya itu bisa misalnya berjalan atau bisa aktif kodenya dengan cara teman-teman klik keyboard huruf A gitu. Nah, itu juga bisa. Berarti pakai kodenya yang ini. Dan yang terakhir ada event yang namanya ketika sprite diklik. Biasanya kalau sprite ini diklik itu kalau teman-teman pakai mouse seperti yang Kinan kasih contoh tadi gitu. Berarti kalau ketika sprite ini diklik, dia menggunakan mouse ataupun touchpad-nya teman-teman gitu untuk bisa mengaktifkannya. Oke. Nah, itu dia materi di lesson 4. Berarti untuk Kinan dan juga Zacha langsung aja kita ke platform.
Oke, untuk teman-teman di lesson 3 lanjut dulu ya. Nomor kedua, nanti kalau banyak yang bingung Miss-nya jelasin dulu untuk nomor 2 ya. Tapi dicoba-coba dulu, Miss-nya beri ruang dulu untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 3 ya, teman-teman ya. Sorry. Oke, untuk Zachel dan juga Kinan, berarti teman-teman bisa langsung ke modul 1 yaitu pengantar dan bisa langsung pergi ke lesson 4 nomor 10. Namanya adalah Scratch Event. Nah, teman-teman klik dulu ya, Zachel dan juga Kinan ya. Oke, di sini ada 4 soal nih, Kinan dan juga Zachel. Soalnya juga sama seperti teman-teman di lesson ketiga ya. Di sini kita sudah mulai lebih banyak mengerjakan soal di Scratch ya teman-teman. Jadi nanti kalau bertemu soal seperti ini, Kinan dan juga Zachel, silakan perhatikan soalnya dulu. Jangan buru-buru ditutup soalnya ya. Soalnya dibuka dulu seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman lihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dengan proyek pertama ini. Yuk teman-teman bisa diklik dulu bendera hijaunya. Ternyata ini adalah mini games ya di level 1 ya teman-teman ya. Mini games di mana nanti kita kalau misalnya klik tombol spasi di keyboard kita, maka nanti karakternya ini akan mengganti pakaiannya. Kita lihat ya. Wah, tuh. Celananya berubah ya teman-teman saat kita klik tombol spasi ya. Caranya bagaimana? Oke, dibuka-buka lagi tasnya. Oke, kita baca ya. Script start. Jangan lupa kita harus tambahkan event untuk mengklik bendera hijau. Berarti harus pakai kode yang sangat penting dulu ya. Dan juga untuk tombolnya kita kan memerlukan yang keyboard nih. Kalau yang keyboard berarti teman-teman bisa pakai kode yang namanya adalah space press. Berarti yang key. Yang key ya teman-teman yang tadi Miss-nya jelaskan ya. Oke, tadi saat kita lihat soalnya teman-teman, dia itu karakternya kan bilang sesuatu dulu dan memberikan perintah ya untuk klik tombol spasi. Yang artinya di sini akan ada 2 sprite yang harus kita coding. Yaitu Harper dulu nih, Kinan dan juga Zachel. Harper itu karakternya ya. Karakternya mau memperkenalkan diri dan juga beri perintah ya atau instruksinya. Berarti nanti teman-teman klik Harpernya dulu atau karakter. Jangan lupa setelah teman-teman klik karakternya dan sudah siap untuk coding, perhatikan ini adalah kertas kerjanya siapa nih? Ini adalah alas kerja codingnya siapa nih, teman-teman? Karena kalau teman-teman tidak perhatikan terlebih dahulu, teman-teman bisa kebalik loh codingnya ya, teman-teman ya. Seperti itu. Karena hari ini kita mau coding shorts juga gitu. Nah, biasanya teman-teman yang terbalik gini. Oke, aku mau coding Harper dulu deh, karena Harper mau bilang sesuatu. Oke, langsung coding di sini, langsung kerjakan di sini. Sedangkan tanpa disadari mereka sedang coding sih celana pendek ya. Maka dari itu penting banget perhatikan siapa yang memiliki kertas ini, siapa yang memiliki alas kerja ini, gitu ya. Karena yang pertama kita mau coding adalah Harper, teman-teman klik Harpernya dulu dan silakan perhatikan identitasnya. Oke, ini udah benar nih alas kerjanya Harper gitu ya. Artinya silakan langsung teman-teman tambahin dulu kode yang sangat penting yaitu when green flag click. Dan dibuka dulu, dia mau kenalin diri dan juga mau jelaskan cara mainkannya ya. Misalnya seperti ini, halo, namaku Harper. Klik spasi untuk mengganti pakaianku. Gitu. Nah, tadi karakternya kan hanya dia tugasnya menyampaikan saja, dia hanya memperkenalkan diri dan menyampaikan bagaimana cara bermain. Udah, Harper berarti sampai sini aja. Nah, berarti teman-teman waktunya kalau sudah seperti ini waktunya coding untuk shorts-nya. Untuk shorts atau celana pendeknya, dia bisa terganti saat teman-teman klik keyboard spasi. Ya, berarti event yang kita gunakan adalah atau namanya adalah when space key press. Karena kode ini artinya gini teman-teman. Saat keyboard spasi diklik, apa yang terjadi gitu? Apa yang mau teman-teman aktifkan? Yang akan kita aktifkan adalah mengganti kostum dari si short, mengganti kostum dari celana. Karena kalau kita lihat di sini kostumnya si short ada 3. Jadi nanti kalau kita klik spasi, dia akan langsung randomly, secara random, secara acak, dia akan langsung next kostum. Berarti nanti teman-teman tinggal tambahin kode next kostum.
Jadi deh, udah deh. Gitu untuk Zachel dan Kinan ya. Silakan kalian kerjakan dulu nomor satu. Berarti lagi-lagi si karakternya perkenalkan diri dan jelaskan bagaimana cara bermain. Setelah itu teman-teman coding untuk si celana pendek atau shortsnya supaya saat teman-teman klik spasi dia akan next kostum. Gitu ya. Kalau Kinan dan Zachel nomor satu sudah, jangan lupa di save dan juga dicek ya teman-teman ya. Dimainkan dulu deh. Jangan lupa dimainkan dulu, diklik bendera hijau dan klik spasi, dimainin dulu. Baru dicek gitu. Oke. Selanjutnya Miss Nia mau Kinan dan Zachel coba dulu. Coba dulu kerjakan nomor 2, 3, dan juga 4. Teman-teman bisa kerjakan kalau teman-teman perhatikan soalnya. Berarti nanti di nomor 2, 3, dan 4 silakan perhatikan soalnya baik-baik ya teman-teman ya. Oke, untuk Zachel dan Kinan semangat, silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk eh, lesson, untuk latihan di lesson 4. Oke, sekarang untuk teman-teman di lesson ketiga, Miss Nia mau tanya dulu ya, satu-satu ya. Dari Ibnu, kamu sudah selesai Ibnu di lesson 3 nomor satu. Sudah, Miss. Lagi nomor 2. Wih, keren. Good job. Nice Ibnu. Nanti kita coba ya, kita coba sama-sama nomor Ya, 2 ya. Kalau Caca, ya. kamu nomor satu sudah di lesson 3? Oke, sekarang lagi coba lesson 2? Atau udah selesai? Udah selesai, nomor 2. Wih, keren. Oke, terima kasih Caca infonya. Boleh coba-coba dulu di level berikutnya ya. Kalau untuk Grace, Grace kamu nomor satu tadi sudah, Grace? Nomor satu yang mana, Miss? Nomor satu yang di lesson 3, yang ini? Belum yang bintang. Yang bintang? Oke, kalau gitu. Tapi berarti dari nomor satu sampai 5 kamu udah nih, nomor nomor Wah, satunya. Udah? Wah, keren banget. Good job, Grace. Terima kasih infonya ya. Oke, nggak apa-apa. Karena kita masih menunggu teman-teman yang lainnya, Grace boleh sambil kerjakan yang bintang dulu ya sebelum kita lanjut ya. Kalau oke. Kif, oke, good job. Untuk Kif lanjut dulu aja ya, perhatikan dulu ya. Nanti di rumah boleh coba kerjakan, oke? Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah selesai mengerjakan nomor satu. Sekarang kita perhatikan nomor 2 nih untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 3 ya, teman-teman. Berarti sekarang yang memperhatikan layar Miss adalah teman-teman yang tertinggal di lesson ke-3 ya. Oke, yuk kita lihat nomor 2. Kita perhatikan dulu soalnya ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini lesson kedua kita mau membuat supaya penguin ceritanya lagi jalan-jalan dari tempat aslinya yaitu Antartika ya teman-teman ya. Artinya di sini kita klik lagi, jangan buru-buru di close ya, jangan buru-buru ditutup soalnya kita lihat dulu bendera hijaunya kita klik dulu. Wah, penguinnya seolah-olah lagi berjalan ya dari Antartika dan jalan-jalan kemana tuh dia ya? Ganti-ganti backdrop ya, gitu teman-teman. Yang artinya di sini kalau kita buka tasnya, kita memerlukan kode yang namanya ganti backdrop. Yang pertama kita tetapkan backdrop pertamanya itu adalah Antartika. Selanjutnya kita akan merubah kostum dan juga latar belakang. Karena tadi kalau teman-teman lihat, si penguinnya itu dia merubah kostumnya terlebih dahulu ya, seperti seolah-olah dia lagi jalan. Makanya itu seperti ada efek jalannya itu sebenarnya dia lagi ganti kostum, teman-teman. Dan juga tentu saja dia akan mengganti latar tempatnya, latar belakangnya atau backdropnya teman-teman dari Antartika lalu ke kastil, ke pegunungan seperti itu. Oke, kita coba kerjakan nomor 2 teman-teman ya. Sebentar. Nih, Miss taruh sini. Pertama-tama, jangan lupa tambahkan kode yang sangat penting dulu, yang namanya adalah when green flag click ya teman-teman ya. Kode ini kenapa sangat penting Miss Nia? Kode ini sangat penting dikarenakan kalau nggak ada kode ini, teman-teman nggak bisa klik tombol play-nya. Tombol play yaitu si bendera hijau ya. Kalau sudah seperti tadi, kita mau tetapkan backdrop pertama atau latar belakang pertamanya adalah penguin lagi di Antartika, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan di sini, kalau teman-teman klik stage-nya ya, di sini ada backdrop yang
sudah disediakan gitu ya. Lebih tepatnya ada berapa backdrop nih? Ada satu, dua, tiga, empat. Oh, ada empat backdrop ya yang disediakan. Kita nanti mau ganti-ganti tuh. Tapi di awal kita mau tetapkan dulu backdrop awalnya. Kita maunya saat kita klik bendera hijau, dia ada di Antartika. Berarti nanti teman-teman bisa tetapkan dulu dengan cara seperti ini. Saat bendera hijau diklik, maka nanti backdrop utama yang akan muncul adalah Antartika dulu. Gitu. Oke. Kalau sudah, kita akan menggunakan kode pengulangan lagi. Tapi belum yang infinity ya, masih yang finite ya, karena kita mau tetapkan. Yang akan berubah tadi kostumnya itu kan ada 4 nih, ada 4 backdrop ya, yang berulang ya teman-teman ya, tergantinya ya. Berarti nanti repeatnya ini teman-teman ubah jadi 3 aja, karena kan kita mau ganti kostumnya itu ada 3 berikutnya, 3 backdrop berikutnya dari 4 gitu. Ada 4 backdrop, berarti kita ganti-gantinya 3 kali tuh untuk ke backdrop berikutnya, 3 backdrop selanjutnya. Gitu, maka dari itu repeatnya di sini 3, teman-teman. Oke. Halo Denny, selamat datang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini teman-teman tambahin repeat lagi nih di dalam repeat. Jadi di dalam repeat ada repeat lagi. Kenapa ada repeat lagi? Karena untuk repeat yang di dalam ini adalah untuk mengganti kostum dari si penguin. Penguinnya supaya nanti dia seolah-olah ada efek berjalannya. Oke, penguin di sini ada 3 ya. Coba kita klik 2 dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah, kita tambahin next kostumnya. Dan jangan lupa ditambahin weight di dalamnya. Kayak tadi ya, kayak yang di nomor 1 ya teman-teman semua ya. Kalau sudah, di dalamnya atau di luar repeat yang pertama, yang kedua yang di dalamnya, kita taruh sini nih berarti ya teman-teman, kita tambahin next backdrop. Kenapa dia ada di sini Miss Nia? Karena dia itu masuk ke dalam repeat yang di luar supaya dia bisa ganti backdrop sebanyak atau selama 3 kali. Gitu. Nah, kenapa di sini ada repeat lagi, Miss Nia? Karena repeat yang di dalam ini hanya untuk pergerakan si penguinnya. Pergerakan penguin di latar tempat satu. Jadi satu latar tempat repeatnya seperti ini kodenya. Nah, kita kan mau ada 3 ya. Kita mau 3 kali tuh, 3 kali berubah. Berarti nanti di setiap latar belakang efek dari penguin yang dia berjalan juga harus ada. Makanya dia ada di dalam repeat juga. Gitu ya. Kalau sudah, silakan teman-teman klik bendera hijaunya. Seperti ini kita cek dulu. Kalau sudah klik bendera hijau, jangan lupa di-save. Lalu dicek apakah sudah berhasil atau belum. Gitu ya. Untuk teman-teman yang tertinggal di lesan ketiga, seperti itu caranya. Tapi di sini kayaknya ada yang perlu kita sesuaikan nih, teman-teman. Tunggu ya, kita buka dulu soalnya. Halo Denis, selamat datang. Denis tertinggal di lesson 4 berarti setelah ini ya Denis ya. Karena di kelas pengganti itu ada 2 lesson, lesson 3 dan lesson 4. Untuk lesson 4 sebentar lagi ya, kita akan coba perhatikan lagi ya. Oke, untuk teman-teman di lesson ketiga, ternyata kode yang telah diberikan seperti ini nih. Oke, kita ikutin aja ya. Ini adalah untuk pergerakan si penguin. Berarti untuk pergerakan si penguin, repeatnya atau ulanginya itu sebanyak 3 kali. Kita ubah nih, awalnya yang tadi 2, kita ubah jadi 3. Weight-nya ada di atas ya, tunggunya ada di atas, kita ubah jadi 0,5. Jadi untuk efeknya itu biar dia nggak terlalu lama ya, mengganti ke kostum berikutnya. Gitu. Dah, udah deh jadi nomor 2. Silakan teman-teman bisa mainkan. Lalu jangan lupa untuk dicek dan juga di-save. Oke? Yuk, silakan. Untuk teman-teman di lesson 4, coba silakan kerjakan dulu ya untuk nomor-nomor berikutnya ya teman-teman. Oke, Miss-nya mau tanya dulu, berarti untuk Ibnu sudah nomor 2 berhasil? Sudah sih, Good lagi nih lagi. job. Hebat. Oke, kalau Grace tadi udah Ya, ya. udah. Nice. Titiknya dua. Kalau kalau Caca juga udah oke. Titiknya dua. Ya udah ituin dulu. Nah, lanjut ya. Untuk teman-teman di lesson 3 dulu. Coba teman-teman di lesson 3 perhatikan ya. Nomor 3 nih teman-teman. Sebelum Miss Nia lanjut bantu untuk teman-teman di lesson keempat ya. Nomor ketiga, kita lihat, perhatikan dulu soalnya.
Di sini kita mau bikin supaya nanti karakternya ini seolah-olah dia menyusut ya. Menghilang, sorry. Menghilang dulu saat nanti dia meminum ramuan nih. Berarti teman-teman bisa buka dulu soalnya. Dia itu berarti yang awalnya muncul nanti dia akan menghilang. Buka dulu tasnya ya teman-teman ya. Oke, berarti logikanya gini. Saat nanti bendera hijau diklik, dia akan muncul dulu, dia show dulu. Lalu nanti karakternya kan bilang dulu ya, wah ada ramuan tembus pandang nih aku mau coba gitu. Nah, setelah karakter atau penyihirnya berbicara sesuatu, baru kita sembunyikan lagi. Ini gampang ya teman-teman ya. Berarti caranya teman-teman bisa tambahkan bendera hijau, kita tambahkan show-nya supaya dia muncul dulu di awal, baru dia akan bilang sesuatu dulu. Misalnya, aku mau coba ramuan menghilang. Kata-katanya bebas ya teman-teman ya. Lalu ditambahin height-nya supaya menghilang. Jangan lupa diklik bendera hijau dan dicek ya teman-teman ya setelah itu ya. Oke, lanjut lagi nomor 4 dan juga nomor 5. Untuk teman-teman di lesson 3, Miss-nya beri waktu hingga pukul jam 18.50 ya untuk mengerjakan semuanya nih. Berarti selanjutnya ada di nomor 4 dan juga 5. Nomor 4 dan 5 gampang tuh, sama seperti materi-materi sebelumnya ya. Miss-nya beri waktu dulu untuk teman-teman yang tertinggal di lesson ketiga, berarti silakan kerjakan nomor 4 dan juga 5, berarti selesai ya. 4 dan juga 5 sampai pukul 18.50. 4 menit ya, gampang soalnya teman-teman. Silakan dikerjakan dulu. Untuk teman-teman di lesson 4, yuk perhatikan lagi. Berarti untuk Zachel, Kinan, dan juga Danish, perhatikan layar Miss-nya ya. Oke, Miss-nya mau tanya dulu untuk Kinan dan juga Zachel, kira-kira kamu nomor 1 tadi sudah? Halo Kinan, Zachel. Sudah, Miss. Zachel sudah. Zachel sekarang lagi nomor berapa? 3. Oh, keren. Nomor 2 tadi udah coba berarti ya. Kalau Kinan, kamu sekarang nomor berapa, Kinan? Halo Kinan. Kamu di sana? Oke, untuk Danish bisa pergi ke materinya ya Danish ya. Danish bisa pergi ke course, lalu pergi ke modul 1 namanya pengantar dan kita mau kerjakan nomor 10 di lesson 4. Namanya scratch event. Gitu ya. Berarti nanti di sini Danish bisa kerjakan yang pertama itu kita mau membuat karakter seperti mini game ya Denis ya. Perhatikan soalnya kita mau bikin karakter bilang sesuatu terlebih dahulu. Berarti nanti Dennis coding untuk si Harper dulu. Dennis tambahkan when green flag click, lalu nanti ada halo, namaku Harper, lalu klik spasi untuk ganti pakaianku. Setelah itu Dennis coding untuk shorts atau celana pendek, yaitu saat kita klik spasi, keyboard spasi, maka dia akan mengganti kostum. Seperti itu. Codingnya seperti ini ya. Dennis boleh coba kerjakan dulu ya, nomor 1 ya. Untuk Kinan, Miss-nya tanya lagi. Kinan sudah nomor berapa, Kinan? Halo, 1. nomor 1. Oke. Yuk, sekarang kita lanjut nomor 2 dulu ya. Untuk Kinan, Zachel, dan juga Danish. Kita perhatikan nomor 1 di sini. Kita lihat kalau misalnya kita klik si bell, berarti nanti bell akan bilang ding dong. Gitu ya. Dengan klik nih, diklik menggunakan mouse berarti. Oke, ini mah gampang banget. Caranya gini, teman-teman. Pertama, nanti si bellnya itu kan bilang instruksi dulu ya, kasih perintah bagaimana cara untuk memainkannya. Berarti tambahin dulu when green flag click dan teman-teman ketik misalnya klik saya untuk memainkan gitu. Nah, berarti kita pakai event yang mana nih supaya pakai mouse? Biasa kita klik ya, bisa kita klik pakai mouse ataupun pakai touchpad gitu ya. Oh, ternyata pakai yang nama eventsnya adalah when this sprite click atau artinya saat sprite ini diklik. Nah, dia nanti akan bilang lagi, berarti pakai saya lagi, teman-teman bisa ketik ding dong. Udah deh. Jangan lupa di save dan dicek ya, teman-teman ya, nomor 2 ya. Oke, nomor 3, coba misalnya langsung review ya sampai nomor 4 ya. Oke,
Oke, nomor 3 gampang nih teman-teman. Untuk Zachel, Kinan, dan juga Danish. Di sini kita mau bikin mini game seolah-olah kita bisa meletuskan ya si what is this? Balonnya ya. Balonnya kita bisa meletuskan saat kita klik. Saat kita klik. Berarti teman-teman sudah paham nih logikanya. Kita akan menggunakan event when di sprite klik lagi. Saat sprite-nya diklik ya teman-teman ya. Oke, gampang. Teman-teman buka dulu soalnya. Perhatikan tasnya. Oke, bolanya nanti muncul dulu. Lalu saat kita klik bola akan menghilang. Gitu ya. Oke, berarti logikanya gitu. Saat kita klik bendera hijau, bolanya akan muncul dulu. Si balonnya muncul dulu, berarti pakai show. Lalu, nanti balonnya ini akan bilang sesuatu dulu. Kasih tahu cara untuk bermainnya. Misalnya, klik here. Gitu. Ya. Kalau sudah, nanti kita mau bikin kalau misalnya diklik, dia akan sembunyi. Logikanya gitu ya. Kalau kita klik sprite-nya, dia akan bersembunyi. Berarti pakai when di sprite klik dan kita hide. Ya, teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk Kinan, Dennis, dan juga Zachel ke balon 2 dan juga 3. Seperti itu ya. Yuk silakan untuk Kinan, Zachel, dan Danish. Miss Nia beri waktu berarti hingga pukul 7 ya teman-teman ya. Sorry. Hingga pukul 7 lewat 7 aja nggak apa-apa. Hingga pukul 7. Untuk nomor 4 juga gampang nih teman-teman. Nomor 4 berarti diselesaikan ya. Nomor 4 juga diselesaikan. Kalau nomor 4 itu berarti sama. Berarti pakai klik juga teman-teman. Jadi nanti buttonnya itu, tombolnya itu bisa diklik. Tinggal ganti-ganti aja backdropnya. Tuh, ini lebih gampang ya nomor 4 ya. Berarti teman-teman pakai kode yang namanya when this sprite click. Misalnya teman-teman lagi coding tombol winter. Berarti tinggal ganti backdrop aja. Di sini ada yang namanya switch backdrop. Teman-teman ubah menjadi sesuai dengan nama dari tombolnya. Kalau lagi coding winter berarti pakai switch backdrop winter gitu. Lagi coding spring berarti pakai switch backdrop spring dan seterusnya. Gitu. Tapi di winter, teman-teman tambahin dulu. Kita tetapkan backdrop pertama. Teman-teman tambahin dulu when green flag click-nya ya. Kode yang sangat penting. Kalau sudah kita tetapkan backdrop pertama adalah blue sky. Supaya nanti backdropnya biru dulu sebelum backdrop yang kita inginkan terganti saat kita klik tombolnya. Gitu ya. Oke, silakan Zachel, Kinan, dan juga Dennis boleh dikerjakan dulu sampai nomor 4 berarti ya. Miss Nia beri waktu berarti sekitar 7 menitan lagi atau 8 menitan lagi. Nah, untuk sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang nomor yang lesson 3 ya teman-teman ya. Yang tertinggal lesson 3. Yuk perhatikan. Nggak apa-apa yang belum selesai tadi di nomor 7, karena waktunya sudah habis, teman-teman bisa back dulu ke lesson lagi atau ke course lagi. Kita mau lanjut ke dialog teman-teman nomor 8 nih, scratch dialog dan perencanaan. Oke, untuk Ibnu, lalu ada Caca, Grace, dan juga Kif nanti di rumah. Kita mau lanjut ke nomor 8 ya. Yuk silakan teman-teman klik nomor 8 dulu. Namanya adalah scratch dialog dan perencanaan. Hari ini kita mau belajar teman-teman supaya karakternya ini bisa saling berinteraksi. Berinteraksi itu komunikasi ya, saling ngobrol tanpa adanya interupsi, tanpa adanya penyelakan. Jadi nggak enak ya biasanya kita ngobrol nih. Misalnya lagi jelaskan, tiba-tiba ada orang-orang yang tiba-tiba ikut ngobrol juga. Nah itu kan nggak baik ya teman-teman ya, tidak bijaksana. Jadi kita mau bikin juga di Scratch supaya nanti kalau karakter satu sedang berbicara, karakter lain nggak boleh berbicara dulu, dengerin dulu gitu. Jangan nabrak gitu. Jadi nanti supaya dia nggak nabrak berbicaranya. Oke, kita buka dulu soalnya teman-teman di lesson 3 ya, yang tertinggal di lesson 3. Kita buka dulu apa yang harus kita kerjakan. Oke, di sini ada Kapten Kepler lagi ya. Kapten Kepler ceritanya lagi mengecek nih ke timnya gitu ya. Tadi kalau teman-teman perhatikan, semua karakter tidak berbicara bersamaan. Dia itu tunggu karakter lain selesai berbicara dulu, baru dia boleh mulai berbicara. Oke, di sini kita harus pelajari rencana proyek. Oke, teman-teman bertemu dengan soal checklist lagi. Nah, ini namanya soal checklist ya. Karena pertama-tama dia itu tidak di checklist. Pertama-tama dia masih kosong kayak gini. Yang pertama, teman-teman harus buka satu persatu soalnya. Kita buka dulu rencana proyeknya. Perbesar ya teman-teman ya. Oke, rencananya gini. Perhatikan teman-teman.
Yang pertama berbicara adalah Kapten Kepler. Nanti teman-teman harus tambahkan kode say hello berarti ya kalau ingin berbicara ya. Tambahkan say hello, tapi dia berbicaranya 3 detik, 2 detiknya kita ubah jadi 3 detik. Dia akan bilang, saya Kapten Kepler, bla 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 bla. Nanti teman-teman ikutin aja dari rencana proyek ini. Setelah itu, yang akan berbicara kedua adalah kadet. Tapi kadet harus tunggu Kapten Kepler berbicara. Maka dari itu nanti di kadet setelah when green flag click, setelah tambahkan kode yang sangat penting yaitu when green flag click, kadet harus tunggu dulu selama 3 detik. Kenapa tunggu 3 detik dulu, Miss? Supaya ngobrolnya dia nggak nabrak sama Kapten Kepler, gitu ya. Jadi kadet harus tunggu dulu 3 detik, Miss Nia. Baru kadet bisa berbicara. Nih, dia berbicara seperti ini selama 2 detik gitu. Nah, sekarang yang ketiga berbicara adalah bot Mars, si robotnya. Robot wajib tunggu 5 detik. Kenapa Miss-nya 5 detik? Aduh, lama banget. Karena kalau teman-teman perhatikan, kadet pertama tadi berbicara 3 detik. Sorry, Kapten Kepler. Kapten Kepler berbicara 3 detik. Kadet 2 detik. Kalau ditambah berarti 5 detik tuh. Si robot harus tungguin Kapten Kepler dan kadet berbicara dulu selama 5 detik. Makanya di sini robot 5 detik tunggunya. Baru nanti robot akan bilang sesuatu selama 2 detik. Pangkalan sudah dibangun. Nah, balik lagi ke Kapten Kepler. Di sini Kapten Kepler karena ingin bicara lagi di akhir, Kapten Kepler menunggu 4 detik karena harus menunggu kadet dan juga robot berbicara. Kadet dan robot berbicara 2 detik, 2 detik berarti 4 detik. Oke, berarti dia tunggu 4 detik baru dia bisa berbicara lagi yaitu kerja bagus. Gitu ya. Oke, rencana proyek sudah kita pelajari. Teman-teman semua boleh di checklist. Nih, rencana proyeknya karena kita sudah pelajari, teman-teman checklist dengan klik kotaknya ya, kotak kosong ini teman-teman klik ya. Gitu. Oke, sekarang kita mau program Kapten Kepler dan Bot Mars dan juga Astro Cadet. Oke, kita mulai dari Profesor Kepler dulu karena dia pertama berbicara ya. Jangan lupa tambahin when green flag click nih, teman-teman. Perhatikan. Di Kapten Kepler ya, tambahin when green flag click. Kalau sudah, Kapten Kepler akan berbicara selama 3 detik. Tadi kalau kita lihat di rencana proyek ya. Nanti untuk kata-katanya teman-teman silakan lihat di sini, di rencana proyek. Oke, misalnya, saya Kapten Kepler. Saya memimpin eksplorasi. Nah, itu nanti teman-teman lanjutin. Yang terpenting di sini say-nya atau Kapten Kepler berbicara 3 detik. Karena di soal tuh dia say-nya 3 detik ya teman-teman. Tuh, 3 detik. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke kadet. Karena kadet berbicara kedua ya. Tambahin dulu when green flag click. Lalu tambahin wait 1 second. Karena tadi Kapten Kepler berbicara 3 detik, kita ubah satunya jadi 3. Nah, nanti kadet boleh ngomong nih boleh berbicara. Kadet bisa berbicaranya itu 2 detik doang ya teman-teman ya di rencana proyek katanya gini. Bot Mars sudah dilatih. Oke. Lanjut, sekarang kita coding bot Mars. Berarti bot Mars tunggu Kapten Kepler dan Kadet berbicara. Teman-teman tambahin wait-nya. Berarti kita tunggu selama 5 detik ya teman-teman. Baru Kadet berbicara. Tuh, Kadet robot berbicara kayak gini. Kata robot apa? Pangkalan sudah dibangun. Nah, kita balik lagi ke Kapten Kepler. Tambahin wait-nya. Tadi kadet dan robot berbicara 2 detik, 2 detik, berarti wait-nya 4 detik. Nanti dia akan bilang, kerja bagus. Udah deh. Silakan teman-teman klik bendera hijau, dicek dulu apakah sudah berhasil atau belum. Kalau sudah, jangan lupa di checklist. Kalau kalau soal seperti ini penting di checklist ya teman-teman ya, agar bisa masuk ke nilai rapotnya teman-teman. Di checklist dulu semuanya, kalau sudah selesai baru di next level. Gitu. Oke. Yuk silakan untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 3, silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Ini nomor 2, 3, dan 4 juga sama. Ada rencana proyeknya, tinggal teman-teman ikutin aja. Gampang kok kalau soal di bagian ini ya teman-teman ya. Untuk 2, 3, dan 4 juga silakan kerjakan. Perhatikan rencana proyeknya dan mulai ikuti aja ya rencana proyeknya ya teman-teman ya. Silakan dikerjakan, Miss-nya beri waktu 15 menit. Yang artinya nanti pada pukul 7:15, Miss-nya harap semuanya sudah selesai ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 di lesson 3.
Gitu. Oke, Grace sudah nomor 3? Nomor yang ini? Oke, good job. Terima kasih ya, Grace. Grace, kalau mau kerjakan yang bintang dulu boleh ya? Udah Oke? semua, Miss. Udah juga. Wow, oke. Kalau gitu, sambil tunggu teman-teman yang lain, kamu boleh kerjain yang ini dulu. Yang bintang, tugas ekstra editor grafis. Oke? Oke. Oke, siap. Terima kasih, Grace. Yang lain semangat ya, yang tertinggal di lesson 3, teman-teman ya. Kerjakan nomor 8. Miss-nya beri waktu 15 menit dari sekarang. Dari sampai 7.15 berarti ya. Silakan perhatikan rencana proyeknya, nanti pasti teman-teman bisa atau berhasil kerjakan soalnya, oke? Ya, Kinan mau bertanya, kenapa Kinan? Ada apa, Kinan? Kan yang di lesson 4 kan Mm-mm. kerjain. Iya, Nah, Pak, sebentar. oke. Nah kan yang di lesson 4 itu kan Kian kan lagi kerjain yang nomor 3. Mm-mm. Nah terus coba yang Kian Kinan coba yang Kinan ikutin yang di itunya yang Oke, kalau kalau pencet bendera hijau dia muncul tapi tiba-tiba pas Kinan cek tiba-tiba yang benda cuma menghilang tapi kalau bola muncul sama duplikasikan skip untuk bola biru dan kuning kan nggak nggak itu jadi kan nggak ngerti. oke. Coba kalau gitu Kinan boleh sambil share screen. Karena Kinan ada kendala ya. Kalau Zachel dan juga Dennis gimana? Sudah sampai nomor berapa nih? Sudah sampai nomor 4 Miss cuman aja gak lupa caranya gimana. Oke, nggak apa-apa. Kalau Dennis nomor berapa Dennis? Oke, untuk Kinan gini, coba pertama-tama logikanya gini Kinan. Yang harus kamu lakukan saat kita klik when green flag klik, dia akan muncul. Artinya, show-nya kamu pindahin ke sini nih. Show-nya kamu pindahin di atas klik here. Yes, betul. Nah, sekarang logika berikutnya, bukan, klik here-nya tetap di sana. Ya, karena kan kita mau saat saat kita klik bendera hijau, dia muncul ya Kinan ya. Dan dia akan bilang klik here. Nah, betul itu di situ tadi tempatnya. Betul, tadi tempatnya di sana, Kinan. Satuin lagi. Oke, sekarang logika kedua, saat kita klik si balon, maka balon akan seolah-olah pecah. Artinya kita mau sembunyikan. Kamu tinggal tambahkan height-nya di sini. Coba, Kinan tarik. Udah, ini nggak usah, Kinan. Oh, Iya, kayak cave. izin keluar ya, Bu. Soalnya saya mau sampai lesson 3 ya. Oh gitu, oke. Kif, tapi boleh kita foto terlebih dahulu karena Kif kan di sini lagi belum mengerjakan nih ya. Jadi nggak apa-apa, boleh untuk live duluan kita foto dulu ya. Teman-teman semua kita mau foto dulu karena Kif ada sampai lesson 3 aja. Untuk teman-teman yang lain boleh dinyalakan kameranya dulu ya. Yuk, kita foto terlebih dahulu supaya full team ya hari ini ada di extra class nih. Ada Kif, Ibnu, Grace, Caca, Kinan, Zachel, dan Dennis. Dennis dan Kinan, ada Zachel, boleh sambil nyalakan kamera dulu. Oke. Caranya gimana, Miss? Oke, caranya kamu klik kameranya, Zachel. Di situ ada kamera ya. Di situ ada kamera, kamu klik. Oh, gini ya, 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 ya. Aman? Kira kamera atas. Oke, yuk kita foto dulu ya sebelum Kif Dikira keluar ya. kamera 1, 2, satu. 3. Sekali lagi, boleh berpose ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke deh, baik Kif. Terima kasih ya sudah mengikuti ekstra kelas kita hari ini. Boleh jadikan PR ya untuk kamu lesson 3 ya. Ya. Bye-bye Kif. Bye-bye, Miss. Oke, teman-teman yang lain semangat ya, lanjutin lagi ya. Oke, untuk Kinan, di situ udah betul ya. Berarti kamu bisa lanjutin seperti yang lain juga sama tuh, sama seperti balon satu. Saat kita klik sprite-nya, berarti nanti kita hide. Sedangkan dia akan show kalau kita klik bendera hijau. Nah, betul kayak gitu. Oke. Untuk Zachel boleh sambil share screen, Zachel? Denis juga ya. Setelah ini Miss-nya izin untuk teman-teman lesson 3 baru untuk share screen ya. Untuk Zachel dan Denis dan Kinan ya boleh share screen.
Coba kamu cek lagi. Oke, good. Nomor satu kamu belum selesai tuh. Kinan, coba kamu nomor satu dulu. Kinan save dulu. Boleh, silakan. Coba nomor satu. Udaran. Nomor satu belum belum ini ya, belum tepat ya. Coba kita lihat. Nomor satu itu berarti yang mana tuh? Oke, untuk teman-teman lesson 3 semangat ya. 10 menit lagi ya, silakan kerjakan dialognya tuh. Semangat. Oke, nah ini dia nih. Kamu nggak usah pakai switch kostum. Berarti switch kostumnya dipulangin aja. Langsung next kostum kok, Kinan. Oke. Switch kostumnya juga dipulangin. Dibuang aja, Kinan. Itu. Oke. Nah, tambahin aja next kostum langsung. Tambahin next kostum. Di bawahnya when space. When space-nya jangan dihapus ya. Udah betul. Oke, good. Coba ke Harper. Coba Miss-nya cek ke Harpernya. Si karakter. Coba karakternya Miss-nya cek. Oke, nah coba kalau bisa nggak usah pakai weight dulu ya, Kinan ya, karena kalau si platform itu dia agak sensitif ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan yang soalnya itu. Tapi sebenarnya kalau kayak gini bagus banget tuh tadi kamu ya, weightnya dihapus dulu aja nggak apa-apa. Hmm. Kalau sudah dicek ya, kalau sudah di save lalu dicek, silakan. Denis boleh sambil share screen, Denis? Di save. Oke, masih masih nggak bisa ya? Oke, berarti coba say-nya dua aja. Say-nya dua aja. Di sini kan say-nya Harper-nya tiga ya. Kamu dua aja deh. Mm-mm. Jadi dua kode aja di sini. Halo Harper sama ayo kita ganti. Yes. Ya itu oke betul. Nice. Oke, coba sekarang kamu save dan dicek. Oke, lanjut nomor 4 ya. Denis, kamu kamu bisa untuk share screen-nya, Denis? Oke, untuk Kinan, Denis, perhatikan punya Zachel ya. Misalnya lagi share screen punya Zachel. Zachel, kamu sudah hampir benar. Nih, caranya gini nomor 4, teman-teman. Perhatikan nomor layarnya Zachel ya. Berarti di bawah when green flag, klik kamu tambahin yang ini. Kamu kebalik doang nih, berarti kamu ubah posisinya. Switch backdrop yang blue sky, taruhnya di atas, di bawah when green flag, klik. Nah, kalau sudah kita eventnya ini, oh iya, eventnya juga kamu masih salah. Kita pakai kode eventsnya yang namanya when this sprite click. Karena kan kita mau bikin kalau dia diklik, maka backdrop akan terganti. Jadi yang ini kamu hapus, ya. Itu kamu hapus dulu Zachel kodenya. Yang kuning, yes. Kamu ubah menjadi when this sprite click supaya nanti kalau tombolnya diklik, maka backdrop akan terganti menjadi latar belakang sesuai dengan tombolnya. Zachel lagi coding winter, berarti kamu ubah aja springnya jadi winter. Coba yang biru. Yang winter dulu, Zachel. Nah, itu tuh. Tuh. Spring ini kamu ubah jadi winter, karena kan kamu lagi coding winter. Ya, tuh. Yang spring juga kamu ganti, bukan pakai space, tapi pakai when this sprite click. Pantesan salah. Iya, karena kan di soal kita diklik ya, diklik pakai menggunakan mouse. Berarti Lanjutin. pakainya when this Dek, sprite. bikin lagi, Betul. Dek. Pakainya yang Lagi, Dek. summer. Tapi kita spring nih sekarang. Ya, ini nggak usah. Ya, yang dua itu nggak usah Zachel, karena itu diwakilkan aja di awal. Jadi ini nggak usah dipulangin aja. Ini Nah, enggak iya kelas. nggak usah, nggak usah. Kinan juga ya ikutin ya kayak Zachel ya. Kayak yang summer berarti juga salah tuh itu nggak usah. Berarti yang tadi. Oke, tinggal tambahin when this sprite click dan switch backdrop. Mm-mm. Switch backdrop. Tuh apa sekarang summer? Oke, lanjut. Sebelahnya juga ya. Gitu. Kinan juga ya, silakan kerjakan ya Kinan ya. Denis juga silakan.
Nah, nah, sekarang kita mau lanjut ke soal yang berikutnya ya, teman-teman ya. Untuk yang lesson 4 maksudnya. Teman-teman lesson 4 pakainya Wendy Sprite Click Zacha? Wendy Sprite Click? Ya. Oke, coba dicek kayaknya udah berhasil. Kinan juga ya, Denis juga silakan. Nah, oke udah berhasil ya. Oke, sekarang Missnya izin share screen dulu. Nggak apa-apa untuk teman-teman yang belum. Untuk Zachel, Kinan dan juga Denis. Kita lanjut ke soal berikutnya dulu di lesson 4 ya. Nanti di kelas kita lanjutkan lagi kalau misalnya ada waktu atau di rumah coba kerjakan dulu ya teman-teman ya. Dijadikan PR yang belum. Sekarang teman-teman di lesson 4 yang tertinggal di lesson 4 silakan langsung pergi ke sini. Sebentar. Silakan langsung pergi ke mulai mengerjakan. Di sini ada nomor 11 namanya mulai mengerjakan. Kali ini kalian skip dulu. Untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 4, kali ini kalian skip dulu untuk soal ini karena akan dikerjakan di lesson 5. Untuk Kinan kemarin kita udah kerjakan ya, karena Kinan sudah selesai level 5. Untuk teman-teman di lesson 4, berarti ini di skip dulu aja dengan cara kalian bisa buka soalnya. Di situ ada soal ya, kalian buka dulu soalnya, lalu di atas ada tuliskan skip. Nah, itu kalian klik dulu skipnya. Aduh, loading lagi nih. Kayak gini ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 4, buka nomor 11, lalu di atas ini ada yang namanya skip. Teman-teman klik aja skipnya. Untuk Dennis, Zachel, dan Kinan ya. Kalau sudah back lagi, kita pergi lagi ke course kita mau kerjakan nomor 12. Oke, setelah di skip, balik lagi, keluar lagi, kita mau kerjakan nomor 12. Oke, untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 3, nomor 12, kita mau kerjakan soal seperti ini. Nih, kita bertemu soal seperti ini ya, Kinan dan juga Zachel dan Denish. Kita klik dulu bendera hijaunya. Nanti ayamnya ini, kalau belum kita klik keyboard nomor 1 dan keyboard nomor 2, awalnya kayak gini nih. Nah, kalau Missnya klik keyboard nomor 1, maka ayamnya berubah kostum seperti ini nih contohnya. Lalu kalau misalnya klik nomor 2, dia akan seperti dia mematuk-matuk tanahnya ya teman-teman ya. Oke, caranya gini. Coba misalnya hapus dulu. Oke, perhatikan ya teman-teman ya. Di awal silakan ditambahkan when green flag klik dulu. Saat kita klik bendera hijau, kita mau tetapkan kostum dari si ayamnya itu adalah yang diam dulu ya, yang normal dulu sebelum dia mengganti-ganti ke kostum berikutnya. Seperti itu. Berarti nanti di sini kalian ubah jadi yang hand A dulu, karena kalau kalian buka nih kostumnya, ternyata kostum dari chickennya yang normal itu seperti ini. Kinan, boleh fokus dulu. Nih, kayak gini ya. Berarti saat kita klik bendera hijau, kita switch kostum ke yang A dulu. Seperti ini. Nah, tadi kita disuruh menggunakan keyboard, yaitu keyboard 1 dan 2. Berarti teman-teman butuh kode seperti ini, 2 events ya. Yang pertama keyboard nomor 1, yang kedua keyboard nomor 2. Kayak gini. Kalau sudah, kita bisa tambahkan kode. Yang guna dari kode ini adalah kalau misalnya keyboard 1 udah selesai kita gunakan, lalu kita klik keyboard kedua, maka nanti kode yang di keyboard 1, pergerakan kode yang di button keyboard 1 itu akan berhenti. Berarti teman-teman tambahin stop all dulu nih di bawahnya when 1 dan 2 key press. Teman-teman tambahin stop all tapi diubah jadi yang ini. Other script in the sprite. Tuh, jadi kayak gini. Stop other script in sprite. Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau sudah di dalamnya, teman-teman di bawahnya teman-teman tambahin forever. Kita tambahin 2 kostum di sini, teman-teman. Berarti kita pakai kalau yang pertama itu kostumnya, kalau kita klik nomor 1, kostumnya seperti dia lagi mengais-ngais ya. Mengais-ngais tanah, berarti pakai yang yang hand B, sorry. Kayak gini. Jangan lupa dikasih durasi waktu. Lalu kita ubah kostumnya lagi menjadi yang A. Jadi seperti dia balik lagi ke posisi awal. Kayak efeknya doang ya teman-teman ya. Kasih weight-nya lagi. Kalau yang kedua, kostumnya itu berarti dari hand yang D
Karena dia seperti lagi mematuk tanahnya, lalu dikasih weight-nya lagi, dan dikasih switch kostum lagi ke yang A. Udah selesai. Gitu ya. Untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 4, yuk silakan teman-teman bisa mulai kerjakan ya. Nomor satunya seperti ini. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, Miss Nia berikan referensi kodenya. Miss Nia taruh di chat, teman-teman bisa kalau bingung ya, boleh ikuti ini. Silakan. Sebentar ya. Oke, itu ya untuk teman-teman lesson 4 ya teman-teman ya. Oke, silakan dikerjakan dulu nomor satu. Untuk nomor 2 silakan coba dulu. Nomor 2 itu silakan teman-teman perhatikan dan dicoba terlebih dahulu ya. Oke, sekarang Missnya mau tanya dulu untuk teman-teman di lesson 3. Untuk teman-teman lesson kedua, silakan dikerjakan dulu hingga pukul 19.20 ya teman-teman ya. Atau 19.25 boleh. Karena cukup panjang untuk kodenya dan teman-teman harus coba kerjakan nomor 2 gitu. Berarti untuk Zachel, Kinan dan Dennis coba kerjakan nomor satu dan nomor 2 hingga pukul 19.25. Berarti 10 menit ya waktunya ya. Oke, sekarang Misnya mau tanya ke Ibnu. Ibnu, kamu sudah selesai semua di tugas yang tadi? Baru nomor 4. Nomor 4 Wow, bingung. udah nomor 4. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita review ya. Terima kasih Ibnu infonya. Kalau Caca, Caca gimana, Ca? Kamu udah nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 juga, good job. Oke, kalau Grace lagi kerjain bonus ya. Oke, berarti karena semuanya sudah di Selesai, Miss. Kenapa, Grace? Udah selesai, Miss. Wah, udah juga. Good job. Hebat ya, Grace ya. Terima kasih, Grace. Kamu sudah kerjakan nomor 9 yang periksa dirimu? Oke, boleh kerjakan dulu ya. Oke, untuk teman-teman yang tertinggal di lesson 3, nomor 8, nomor 4-nya ya, kita kerjakan sama-sama yuk. Ibnu dan Caca berarti ya. Perhatikan di sini. Oke, kalau loading Missnya mohon maaf izin untuk matikan kamera dulu ya teman-teman karena kayaknya sinyalnya lagi tidak baik nih di rumah Missnya. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman, kita lihat ya nomor 4 ya untuk Ibnu dan Caca berarti. Kita buka dulu rencana proyeknya. Nih, di sini ada rencana proyek, berarti yang berbicara terlebih dahulu adalah yang berwarna biru. Menurutmu apakah ada kehidupan di planet ini? Baru yang merah. Lalu dia menunggu karakter merah berbicara, baru nanti karakter merah berbicara. Lalu setelah itu karakter biru berbicara lagi, karakter merah menunggu karakter biru berbicara. Karakter biru menunggu, dan terakhir karakter merah akan mulai berbicara. Gitu ya. Berarti Ibnu dan juga Caca pertama-tama kita harus coding sih yang warna biru dulu. Menurutmu apakah ada kehidupan di planet lain gitu? Coba kamu ketik dulu ya, yang warna biru ya. Yang warna biru kamu ketik sesuai dengan rencana proyek. Oke, dia berarti 2 detik dulu. Oke, silakan diketik. Kalau sudah, yang merah nih, yang merah juga dia tunggu dulu. Berarti tambahkan tunggu. Sangat. Iya, Miss ini lesson 3 ya, Miss ya? iya betul Bunda. Betul lesson 3. Oh, salah kayaknya Ibnu deh. Ibnu lesson berapa tuh? 3, cuman yang setelah Oke, kita lagi kerjakan Ibnu lesson 3 nomor 8 ya. Ibnu nomor berapa tuh? Coba cek. Atau Ibnu boleh sambil share screen? Missnya sambil lihat ya. Coba, silakan Ibnu. Kalau Caca lagi kerjakan ya, nomor 4 ya. Oke, Caca lanjutin ya. Kalau Grace boleh kerjakan periksa diri moto terakhir. Udah selesai, Miss. Udah selesai? Wah, keren. Oke deh Grace. Grace sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibnu Oke. ngerjainnya ini, Miss. Oh, oke, nggak apa-apa. Coba Ibnu back dulu. Grace, karena kamu sudah selesai duluan, sudah selesai semua, kamu kalau mau leave duluan boleh ya. Terima kasih Grace sudah mengikuti kelas pengganti hari ini. Nanti untuk kelas berikutnya kamu akan bertemu tutor berikutnya juga ya Grace. Oke? Oke. Terima kasih Grace. Bye-bye. Bye.
Oke, nah yang ini ya Ibnu ya. Oke, nggak apa-apa. Ibnu karena waktu kita tinggal 1 menit lagi, Ibnu boleh dikerjakan jadi PR ya. Caranya Ya, gampang. Kamu bisa langsung lihat rencana proyek aja. Ibnu bisa scroll dulu, Misnya kasih unjuk cara kerjakannya. Ibnu coba scroll ke bawah. Nih, mau. pokoknya kalau di soal yang Mau. dialog ini, ya scroll yang ini nih. Yang ini soalnya, soal yang di sebelah kanan. Betul. Nah, iya, coba dibuka. Oke, betul. Jadi kalau Ibnu ketemu soal seperti ini yang dialog ya Ibnu ya, kamu harus buka atau wajib buka rencana proyek karena di sana sudah ada kodenya, kamu tinggal ikutin. Siapa duluan nih yang berbicara? Yang tadi kayak Misnya jelaskan tuh ya, Ibnu ya. Jadi nanti di rumah Ibnu bisa kerjakan ya. Ini menjadi PR ya Ibnu ya. Supaya nanti di kelas berikutnya kamu tidak tertinggal dengan siswa yang lain. Untuk sementara kamu skip dulu. Nih, di sini ada tulisan skip, Ibnu skip dulu. Nah, untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 silahkan dikerjakan di rumah ya. Apalagi besok libur tuh Ibnu. Kalau bisa boleh kerjain supaya nanti di next class kamu nggak tertinggal sama teman-teman yang lainnya. Oke Ibnu? Oke. Kalau kamu bingung, boleh tanya ke tutornya Ibnu tuh di kelas ya. Berarti tutor Ibnu sebelumnya siapa tuh? Sama Miss atau Mister siapa? Miss Revi. Miss Devi. Oke Miss deh, Revi siap. ya. Revi ya? Oke, baik. Oke, silakan. Terima kasih ya Ibnu ya, sudah Ya, infokan ya. Oke. betul. Kalau Caca gimana? Caca udah selesai nomor 4? Siap. Halo Caca. Udah. Udah, oke. Nah, berarti untuk Ibnu dan Caca silakan kerjakan kuisnya. Jadi kalau di setiap lesson kita ada kuis ya. Caca dan Ibnu boleh kerjakan nomor 9 yang namanya adalah periksa dirimu. Nih, ada 2 soal aja kok. 2 soal kuis ya. Silakan kalian kerjakan. Misalnya nomor 1 nih. Nomor 1 yang berubah apa? Oh, yang berubah ternyata apa nih? Coba teman-teman perhatikan ya, coba jawab ya. Nah, untuk yang nomor 2, ini tentang dialog. Perhatikan ya. Kalau tentang dialog, berarti nanti harus memperhatikan detiknya. Waktunya karakter pertama berbicara. Oke, berarti di sini kan yang pertama berbicara dia nih, dia bilang siapa di sana. Nah, karakter berikutnya wajib ada tunggunya dulu. Dia tunggu sampai dia selesai berbicara. Gitu ya. Untuk Caca dan juga Ibnu, silakan coba kerjakan dulu ya. Kalau Caca belum share screen nih dari tadi, boleh Caca sambil share screen, misalnya mau pantau dulu, mau lihat dulu. Silakan ya, Ca. Mm-mm. Wah, kalau Caca udah derajat ya. Coba Cak, kamu back dulu. Kamu back dulu, Cak. Missnya mau lihat, Cak. Oke. Oh, yang ini ya, Cak. Nih, kamu kerjakan yang periksa di... Ah, kok beda ya? Coba. Lesser, taman. Oke. Kalau yang pengantar, kamu bisa klik pengantar. Oke, itu dia penempatan awal ya. Good. Silakan Caca kerjakan dulu ya. Coba nomor 1, yang mana tuh? Lanjut ya, ini yang mana berarti yang berubah? Silakan ya, Cak. Oke, untuk teman-teman di lesson keempat gimana? Sudah semua nomor 1? Kinan, Zachel, dan Danish? Halo, Kinan, Zachel, dan Danish? Sudah semua? Berarti ini yang berubah adalah kostum dan juga ukuran ya, Cak ya. Karena untuk latar belakang dia sama, visibilitas masih tetap sama-sama Berto ya. Coba baca. Benar nggak ya? Wah, bener. Oke. Sekarang Caca kerjakan nomor 2. Kalau nomor 2 berarti kalau karakter pertama dia berbicara selama 2 detik, kita sebagai karakter kedua nih ceritanya. Karakter kedua harus tunggu dulu ya selama 2 detik. Berarti yang mana, Cak? Kita tunggu dulu selama 2 detik, baru kita boleh berbicara. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang itu serius? Karena setelah itu kalau kita lihat karakter pertamanya, dia tunggu kita berbicaranya hanya 2 detik loh, Ca. Berarti yang mana nih jawabannya?
Yang mana ya? Iya, betul. Good job. Betul yang itu ya. Jadi dia menunggu dulu, kita menunggu dulu dia berbicara, baru dia juga harus menunggu kita berbicara. Ibnu juga ya, sama ya yang itu ya. Oke deh, good job. Untuk Caca dan Ibnu kira-kira ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Untuk Caca dan Ibnu ada yang ingin ditanyakan? Halo, boleh di-unmute dulu ya mikrofonnya ya. Please, bro. Mm-mm. Tidak ada? Kalau Caca ada yang ditanyakan, Ca? Gak ada. Oke, baik untuk Ibnu dan Caca karena materi kita sudah selesai, jadi itu dia ya kelas kita hari ini dari Caca dan Ibnu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sampai sini? Ada mau ditanyain nggak? Tiga. Ibnu belum ada ya. Kalau Caca? Caca ada yang ingin ditanyakan? Oke, Hmm. baik. Jika belum ada pertanyaan, jadi itu dia kelas pengganti kita ya untuk Ibnu dan Caca ya. Kalau gitu itu dia dari Missnya hari ini. Berarti untuk kelas berikutnya nanti Ibnu dan Caca akan bertemu dengan tutornya masing-masing di kelas biasanya ya, Ibnu dan Caca ya. Iya. Oke deh. Sekian dari Missnya hari ini, Ibnu Terima dan kasih, Caca. Miss. Kalau mau live duluan boleh ya. Sama-sama. Terima Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Untuk Kinan, Zachel, dan Dennis. Yuk, yang tertinggal lesson 4 ya. Yang tertinggal lesson 4 berarti gimana? Nomor satu sudah semua? Dennis, Udah, Miss. Kinan, dan Zachel? Kalau Kinan? Udah. Oke, kalau Dennis, nomor 3 sudah? Nomor satu, sorry. Apakah kamu sudah? Oke, kalau sudah nomor 2 ya teman-teman ya. Terakhir ya untuk hari ini. Nomor kedua kita lihat. Kita perhatikan dulu soalnya ya. Sebentar. Oke, kita buka dulu soalnya teman-teman. Jadi di sini kita mau bikin ada seperti efek ya, kerangka dan juga hantu. Di sini ada skeleton dan juga ada ghost-nya ya. Nih, kita klik. Tuh, seperti itu ya. Kalau kita buka, kerangkanya itu berjalan, hantunya itu juga seperti terbang ya teman-teman. Tapi di sini ada perbedaan. Kita mau bikin supaya skeletonnya itu ada satu kostum yang kita tidak gunakan. Kostum yang tidak kita gunakan adalah yang ini teman-teman. Yang A kita nggak mau gunakan ya. Karena kalau pakai yang A ini seolah-olah nanti si skeletonnya ini nggak seperti efek berjalan nih, nggak realistis gitu. Yang artinya nanti teman-teman bisa tambahkan dulu when green flag clear. Kalau sudah tambahkan forever dan kita switch pakainya switch kostum, bukan next kostum ya teman-teman. Kalau next kostum kan dia random ya. Kalau random pasti yang A juga kena nih. Maka dari itu kita mau tetapkan satu-satu. Jadi kita switch kostumnya ada 3 tadi ya teman-teman ya. Karena kostum yang satu nggak kita pakai yang A berarti tadi ada tinggal kostum yang B, D, dan E. Nah ini teman-teman ubah dulu switch kostum jadi B, D, dan juga E. Jangan lupa ditambahkan weight-nya di antaranya ya. Tapi supaya dia tidak terlalu lama, kita ubah dia weight-nya menjadi 0,5. Tuh, kayak gitu. Ya, seperti itu. Kalau sudah nantinya kita mau bikin, misalnya ya, ke Ghost dulu deh, kita ke Ghost dulu ya. Kalau misalnya skeleton seperti ini, kalau Ghost itu gampang teman-teman karena dia kostumnya hanya 2 dan kita pakai semua, artinya nanti teman-teman langsung tambahin aja forever dan juga next kostum dan juga wait. Itu. Sampai sini dulu ya teman-teman coding untuk skeleton dan Ghost. Yuk silakan yang sudah bisa infomis supaya kita bisa tambahkan kode saat kita klik spasi maka semua pergerakannya berhenti. Ya, silakan.
Nih, kayaknya ghostnya juga terlalu lama ya detiknya ya. Kalau ghostnya bagaimana kalau 0,5 juga? Oke, berhasil. Yuk, silakan teman-teman. Yang sudah siapa? Siapa yang sudah coding, skeleton, dan juga ghost? Coba. Nah, terakhir ya teman-teman ya. Terakhir itu kalau misalnya kita klik keyboard spasi, maka nanti semua pergerakan atau semua codingnya itu stop. Caranya gimana? Kita mau pakai kode event yang namanya adalah when space key press, lalu tinggal tambahin stop all. Stop atau berhenti semua kode. Kalau kita klik spasi, tuh semuanya berhenti ya. Jangan lupa di save dan dicek ya teman-teman kira-kira berhasil atau tidak. Yuk silakan. Yang sudah bisa infokan Miss Nia ya sebelum kita tutup kelasnya. Silakan teman-teman. Siapa yang sudah nih? Ada yang ingin bertanya dulu mungkin? Oke, atau mungkin sambil share screen dulu yuk, Zachel dan Kinan. Missnya mau cek. Silakan. Dennis juga kalau udah bisa share screen ya. Oke, ini punya Zachel. Punya Kinan? Oke, iya 0,5. Betul. Coba ke skeleton, Zachel. 0,5. Oke, jangan lupa titiknya, Zachel ya. Iya, titiknya belum tuh. 0,5. Titik Oh, itu. ini gak ada titiknya. Oke, Gimana? kamu udah klik titiknya? Titik itu ada di sebelah kanan M nomor 2. Itu titik 0,5. Nol. Ah, good job. Yang atas juga ya, ghost pun juga ya. Wih, Kinan udah good job. Hebat ya Kinan ya. Oke, kalau Kinan sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Enggak. Oke, jika tidak ada, sekian kelas kita ya Kinan ya. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. See you in next class Kinan. Bye. Baik. Miss, kamu nanya, Apa tuh? ini kan Kinan kan udah save berkali-kali. Terus kan Mm-mm. next level. Tapi ada tulisan save via project lagi. Iya, kadang suka gitu. Karena kan memang kalau project itu kadang suka ke update per detik ya. Kiranya ada perubahan nih. Jadi kamu nggak apa-apa. Lanjut aja. Next level Oke. langsung. Iya, next level aja. Oke aja. Karena kan tadi kamu udah save. Hmm. Oke deh, Kinan. Ketemu lagi di next class ya. Bye-bye, Kinan. Bye. Oke, Ini untuk kan Zacil. keluar. Ini kan keluar aja. Iya, boleh. Ini Terima kan kasih ya, Miss. Kinan. Iya, terima kasih. Betul, Zacil. Coba kamu cek dulu. Kamu klik bendera hijau, baru save dan dicek. Nah, coba klik spasi. Udah berhenti semua belum? Oke, good. Udah. Kalau sudah di save. Kalau Denis gimana, Denis? Aman? Yeah, oke deh. Baik, itu dia kelas kita hari ini ya, Zachel dan Denis. Kita ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Bye-bye, Zachel ketemu besok hari Sabtu ya. Denis juga ya. Dadah. See you on Saturday.